Kalian tahu kan toko Mister DIY yang lagi rame sekarang di Indonesia? 4.241 warga Indonesia itu Pantesan gue belum kaya-kaya. Ternyata kita masuk 10. Beginilah kondisi perbatasan negara Indonesia dan Malaysia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys di sosial media. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Kalian tahu kan toko Mister DIY yang lagi rame sekarang di Indonesia karena barang-barangnya terjangkau murah? Pasti kalian mikir kalau itu merek lokal, ya kan? Nah, itu total salah banget ya. Kalian tahu nggak kalau Mister DIY itu adalah toko milik tetangga kita? Ya, Malaysia. Untuk pengetahuan kalian, bukan cuma di Indonesia loh. Nah, Mister DIY ini telah melebarkan sayapnya ke internasional. Kayak Thailand, Filipina, India, Singapura, Brunei, Kamboja, Turki, Spain, dan Vietnam. Nah, sub toko dari Mister DIY ini adalah Mister Toy, Mister Dollar, Mister DIY Express, dan Mister DIY Plus. Keren kan negara tetangga kita? Punya toko di pelbagai negara dan menjual barang yang murah. Keren banget. Iya bener guys. Jadi selama ini tuh orang-orang Indonesia itu mengira bahwa Mister DIY itu adalah kedai Indonesia lah gitu. Pemiliknya itu orang Indonesia. Karena ya bahannya murah, apa yang dia jual di dalamnya itu murah-murah gitu. Ya agak murah lah gitu dibandingkan di kedai-kedai lainnya, di toko-toko lainnya gitu. Ternyata orang Malaysia yang punya Mister DIY itu ya. Bener, baru kali ini gue nge-reaction ini, bener kan? Kalian bisa cek videoku. Jadi memang pertama kali gue tahu bahwa Mister DIY itu milik, dulunya gue berpikir itu milik orang luar. Karena di Malaysia udah beredar duluan kan, kedai DIY itu ada duluan gitu. Dulu gue berpikir itu milik orang luar lah gitu, bukan milik orang Malaysia. Ternyata orang Malaysia. Wah, waduh, kayaknya Malaysia bentar lagi udah mau menguasai perdagangan dunia nih. Ya mudah-mudahan lah kita juga ikut seperti orang-orang Malaysia yang bisa seperti inilah gitu ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini informasi bagus loh buat kita kan, menambah pengetahuan kan, udah biasa ini kan. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. 4.241 warga Indonesia itu pindah ke Singapura. Dan lo tahu, bukan karena tempatnya, bukan karena wisatanya, tapi karena gaji di sana 13 kali lipat dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tingkat upah di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Belum lagi semua barang-barang harganya mahal, PPN naik 12%, kesehatan dan pendidikan juga mahal. Dan gue sendiri nggak tahu apakah negara ini benar-benar sangat-sangat perhatian kepada masyarakatnya atau tidak sama sekali. Apakah memang ini salah satu bentuk kegagalan sistem pemerintahan kapitalisme hari ini? Kalau menurut kalian gimana? 4.000 lebih ya orang yang mau pindah negara, itu yang tercatat di bulan ini gitu. Terus yang pindah ke negara lain nggak dihitung tuh. Hanya ke Singapura doang. Di Malaysia tuh lebih banyak loh. Orang Indonesia yang menjadi warga negara Malaysia itu banyak tuh. Itu hanya hitungan bulan ini gitu, yang mau pindah gitu, yang itu udah viral di Indonesia itu mau pindah ke Singapura.
Karena di Singapura tuh katanya apa ya, gajinya tuh 16 kali lipat gitu. Wah, ya lebih besar dari Indonesia lah gitu ya. Indonesia kan sampai sekarang itu gaji minimumnya tuh paling rendah se-Asia Tenggara. Coba bayangin. Aduh, gue tuh nggak bisa ngebayangin, bahkan orang-orang tuh banyak yang nggak percaya gitu. Orang luar aja nggak percaya bahwa Indonesia ini mempunyai gaji yang sangat kecil dibandingkan Asia Tenggara lainnya. Padahal Indonesia ini kalau kita lihat dari apa ya? Ini pemikiran orang luar ya. Pemikiran orang luar tuh apa ya? Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, tapi kenapa apa ya? Uang gaji untuk masyarakatnya itu paling rendah gitu dibandingkan negara-negara lainnya gitu. Ini kesalahannya di mana gitu. Kemana nih? Kemana nih kesalahannya? Bisa kita cari? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Pantesan gue belum kaya-kaya. Ternyata kita masuk 10 negara dengan upah terkecil di dunia. Tapi yang paling hebatnya lagi, PPN kita paling tinggi di Asia. Wedan. Pajak paling tinggi ya. Pajak itu paling tinggi. Mau pajak apa yang kalian tanyakan? Hah? Pajak apa? Pajak pembelian barang. Itu kita paling tinggi. Pajak moto kita paling tinggi. Apalagi pajak kereta kita paling tinggi. Pajak apa yang kalian mau tanya nih? Habis itu pencapaiannya apa? Zero. Hanya pajak doang yang dinaikin gitu. Jadi kalian semuanya nih, kalian bersyukur banget kalian hidup di negara ini, di Malaysia ini gitu ya. Khususnya teman-teman yang warga negara Malaysia. Bersyukur kalian. Bersyukur, benar bersyukur. Kita itu waduh, jauh bener. Kita merasa sangat tertinggal dari kalian, bener. Sumpah aku bilang. Kalian mungkin kalau hanya sekejap saja berada di Indonesia, mungkin kalian nggak akan merasakan, karena di situ, karena waktu kalian ke sana itu waktu punya uang. Coba kalian ke sana, habis itu merasakan apa yang terjadi di sana. Yang lama lah, yang lama gitu. Setidaknya ya 5 tahun gitu. Terus rasakan gimana dibandingkan di sini gitu. Kerjanya, cari kerja yang seperti kita lah gitu. Jadi orang kecil gitu. Jangan jadi orang kaya guys kalau mau ke Indonesia. Kalian gak akan merasakan seperti apa penderitaan masyarakat kecil gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Beginilah Ini kondisi dia, guys. perbatasan negara Indonesia dan Malaysia yang ada di desa Temajuk, Sambas, Kalimantan Barat, yang sampai sekarang masih Sambas. memprihatinkan. Selamat jalan. Ini pintu. Oh ini masih di Indonesia. Perbatasan ya. Hah? Indonesia. Malaysia. Oh yang di Malaysia tuh udah ada aspal. Sini Malaysia, sini Indonesia. Luar biasa, tengah-tengah. Terus di tempat kita dibiarkan gitu. Selamat datang di Republik Indonesia, Kabupaten Sambas. Kalian bisa lihat sendiri kan, mana negara kaya, mana negara. Padahal itu sebaliknya guys. Yang sebenarnya itu Malaysia itu jauh Indonesia tuh jauh lebih kaya dari Malaysia. Tapi kok malah terbalik. Kalau dari sumber daya alamnya kita tidak bisa menafikan itu semuanya ya. Kita itu lebih kaya sebenarnya. Tapi sayang, padahal Kalimantan ini ya, Pulau Kalimantan ini penghasil apa ya? Penghasil aspal di sana.
tapi jalannya malah gak di aspal-aspal. Terus aspalnya kemana? Aduh, nggak tahu lah mau ngomong apa sama pemerintah ini. Aduh, asik memperkaya diri gitu ya. Kapan terus majunya? Kapan kita mau bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Nggak usah dunia deh, dengan Asia Tenggara lainnya lah. Setidaknya lah sama seperti Malaysia gitu ya. Jujur gue iri sama Malaysia guys, bener guys. Masyarakatnya hidupnya sejahtera, jalan-jalannya semua bagus. Nah kita itu kaya tapi kok malah kayak negara nggak punya apa-apa gitu. Bener guys. Ya mungkin yang nggak sakit hati, yang nggak iri melihat Malaysia itu mungkin apa ya, orang-orang yang nggak peduli mau negaranya kayak apa gitu. Paling nggak ya cuman sibuk cari kesalahan negara orang. Itulah kelakuan mereka. Kalau gue nggak, gue pengen negaraku tuh pengen seperti negara ini gitu, Malaysia ini. Ya Allah, ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan entah di tahun kapan, walaupun tidak kami lah, setidaknya anak cucu kami gitu nanti merasakan apa itu arti kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.